Baik Ibu Saudara sekalian, panggil saya Pak Agus gitu aja ya. Pak Agus, saya memang seorang dokter ya. Ada dokter itu macam-macam, ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter super spesialis. Saya memang tergolong dokter yang enggak umum. Karena ini bidang yang memang belum begitu didengar, belum begitu terkenal ya, namanya bidang paliatif. Tapi sudah masuk undang-undang kesehatan dan ada Permenkesnya bahwa pelayanan ini sangat dibutuhkan di masyarakat. Paliatif sendiri itu artinya adalah jubah atau mantel untuk melindungi seseorang dari panas dan hujan. Tapi dari sisi kesehatan melindungi seseorang dari penderitaannya. Nah, penderitaan seseorang itu dari 5 dimensi, 5 aspek yang membentuk manusia, yaitu fisik, jasmani, rohani, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. 5 dimensi. Orang dikatakan berkualitas jika 5 dimensi ini seimbang. Demikian juga tujuan perawatan paliatif adalah quality of life. Dia hidupnya lebih berkualitas. Maka 5 dimensi ini harus di-arrange secara simultan, secara bersama-sama, tidak terfragmentasi, tidak sendiri-sendiri. Karena itu berkaitan, makanya namanya paliatif dan bebas nyeri. Paliatif sendiri skupnya untuk pasien-pasien yang sudah terminal, hopeless. Pasien-pasien yang sudah complicated. Memang paling banyak adalah kanker, tapi tidak hanya kanker, banyak. HIV ya, kemudian COVID kemarin, kemudian penyakit-penyakit lain ya yang complicated, jantung yang sudah complicated, itu yang paliatif. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dia. Dari quality of life dan quality of death. Kalau memang pasien itu sudah multi organ failure karena penyakitnya yang sudah merambat kemana-mana, maka dia dipersiapkan untuk quality of death, good death, death with dignity. Dia bermartabat. Bahasa awamnya husnul khotimah. Itu tidak mudah, tidak mudah. Makanya fokus pada paliatif itu adalah pasien dan keluarganya. Dengan penyakit yang sudah kronis, itu yang menderita bukan pasiennya, tapi seluruh keluarganya juga. Itu beratnya di situ. Jadi keluhannya itu A sampai Z. Contoh, nyeri aja, bebas nyeri tadi menghilang. Terutama yang paling ditakutnya nyeri. Nyeri itu total pain. Jadi kalau nyeri hanya diatasi, mungkin kalau nyeri akut, kronis, akut misalnya kecelakaan, fraktur, nah itu akut. Tapi kalau kanker itu kronis. Penyakit-penyakit yang lain, diabetes yang sudah menjalar ke sarafnya itu kronis. Ya. Itu total pain. Kalau diatasi dengan obat-obatan aja nggak bisa. Nyerinya harus fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritualnya diatasi. Nah, sementara orang mengobati itu hanya jasmani, rohani. Ada 3 dimensi yang kadang-kadang belum tersentuh. Jangan dikira sosial, kumpul-kumpul. Mohon maaf kalau agak stres itu ngopi dengan ngobrol yang enak, itu healing, obat itu. Makanya punya teman banyak, networking yang banyak, itu sebetulnya selain kita sehat, kita senang, itu menyembuhkan dan juga membuka rezeki. Kultural, tidak egois ya, tidak merasa dirinya paling benar sendiri, paling pintar sendiri. Itu sumber dari awal dari sakit itu. Dia merasa dirinya paling benar, paling pintar. Ngeyelan, terus tersinggung, nek gak diterima itu tersinggung. Itu awal dari sakit, benci, dendam, gak seneng dengan orang. Itu sumber daripada selnya mulai lemah dia. Makanya harus segera di-monitoring. Maka dari itu jangan alergi kritik, jangan sensi lagi. Selama kritikannya konstruktif baik, kita terima.
Orang yang mengkritik kita itu berarti orang sayang dengan kita. Kita kan sudah dikritik besar-besaran sama Allah waktu pandemi. Kenapa? Orang cenderung mesti keluar rel, diingatkan sama Allah karena sudah berat, diingatkan sama Allah, kembali ke tengah lagi. Karena kita keluar lagi. Kalau orang-orang ulama-ulama dulu para nabi itu memang lurus, kita ini cenderung numar menyimpang, diingatkan, menyimpang, ya itu terus-terusan. Makanya selalu mengingatkan sesuatu yang baik itu sangat bagus. Kita ini saling mengingatkan. Makanya panjenengan sebagai profesi guru ini luar biasa, mengedukasi itu surga itu. Makanya saya bahagia ketemu orang-orang yang ahli surga. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Itu panjenengan. Jadi mindsetnya itu ini investasi akhirat. Luar biasa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja. Males jadi semangat itu akhirat. Cemberut jadi senyum itu akhirat. Egois jadi toleran itu akhirat. Pelit jadi dermawan itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah itu akhirat. Membuli jadi mengasihi itu akhirat. Hati, ya. Makanya ayo kita harus semangat, harus mengupdate dan mengupgrade diri. Mengupdate ilmu dengan sekarang teknologi, media dan lain sebagainya, mengupgrade akhlak kita. Karena kuncinya sukses adalah akhlak, attitude. Good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good action. Hati kita masih tersinggungan. Tidak ada yang ngerasani mencap-mencap, terus kecewa, terus nggak enak, terus menurun semangatnya. Itu harus di refresh lagi. Makanya saya bisa hadir di sini bangga. Ini sebagai hadiah tadi kuota daripada siswa di SMK Islam 1 Blitar ini sudah penuh. Bahkan masih ada yang telepon-telepon dan lain sebagainya. Ini menurut saya satu kata untuk SMK Islam 1 Blitar, spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, tapi mempertahankan spektakuler ini tidak mudah. Maintenance, sustainable itu tidak mudah. Mempertahankan kesehatan tidak mudah. Mempertahankan panjenengan tetap timuan solid dan lain sebagainya tidak mudah. Mempertahankan suami istri bisa tetap satu frekuensi tidak mudah. Apalagi seperti saya sudah lansia 62 tahun. Itu kalau ngomong sama istri saya lebih dari 10 menit mesti tukaran. Karena satunya egois, satunya cerewet. Makanya harus hati-hati kalau saya dijak bicara mesti posisi saya dalam posisi pakai baju olahraga. Ngomongnya ujung-ujungnya duit. Nyiapkan dia tuh. Karena memang yang rumah tangga itu istri ya. Makanya kita harus introspeksi diri, self correction itu luar biasa. Ya. Scoring dan mapping kan banyak orang. Aku sudah enak, sudah sehat kerja, tapi kenapa lambungku kok sering kumat, sering naik, mana mendadak tahu-tahu kan naik. Hati-hati loh itu, bisa ngantem jantung, bisa mati mendadak banyak. Ya makanya tidak usah terlalu stres. Tapi orang hidup pasti stres lah. Kalau tidak pengen stres ya mati aja, ya tak? Mesti stres. Tapi bagaimana mengelola stres? Manage stres menjadi solusi yang terbaik itu tidak mudah. Nanti ada manajemen stres sendiri. Makanya kita harus hati-hati, introspeksi diri, mengupgrade diri, lakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Makanya bukan hanya tahun ajaran baru, ini tahun baru Hijriah juga. Mari kita ke depan insya Allah makin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin berkah. Dan saya doakan yang belum umroh haji ini segera tindak Mekah Medina. Supaya kalau sudah tindak ke sana, balik di dunia itu sudah enteng. Kalau di dunia tok itu wah wis terus tambah.
pusing, mual, dan lain sebagainya. Psikosomatik itu kan banyak. Psikosomatik, shopping dokter, ganti-ganti dokter. Itu psikis itu. Itu kalau tidak diatasi bisa gila betul. Ya, banyak sekarang yang seperti itu. Ya, makanya kita harus tahu situasinya seperti ini. Bagaimana kondisi seperti ini, nanti saya kasih tipsnya dan bagaimana kita mensikapi agar kita tetap sehat. Ada pasien yang pusing, kanker otak sekarang banyak, kanker banyak, diabetes banyak, jantung, setiap hari. Saya kemarin sehari Pak Agus ini jantungnya tinggal berfungsi 25%, 30%. Pak Agus ini kena kanker, ini kena kanker, terus begitu. Banyak sekali. Dampak apa? Dari pandemi, stres yang bertubi-tubi terus sampai saat ini. Makanya ayo kita optimis, ayo kita bangkit, ayo kita berani menghadapi masalah. Ayo kita mengupdate diri, mengupgrade perilaku kita, sikap kita, dan mengupload kegiatan-kegiatan yang positif ini supaya mengajak yang lain. Kita harus saling membantu. Bukan hanya sehat sendiri, ayo ngajak sehat keluarganya, temannya, komunitasnya, masyarakat ini ditularkan yang baik. Fisik, jangan males olahraga. 3 yang harus dipaksa, olahraga, ibadah, sedekah. Karena ibadah visi hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Apa? Salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi karena sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya backingnya harus Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalan dunia, bukan hanya guru, dokter, semua pengusaha, semua kondisi saat ini transformasi ini berat. Tapi kalau backingnya Allah, janjinya Allah, pasti tak berikan jalan keluar, tak tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau orang yang gelisah, mesti gapnya dengan Allah jauh, dekatkan lagi. Makanya obat yang manjur adalah istighfar. Jangan mengeluh, jangan kecewa. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Panjang sudah tak kasih nikmat, tapi sedikit yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Quran surat Mulk. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya sehat. Terus, makanya harus kita semangat terus. Ya, sedikit. Lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum in adzabil azim. Kamu bersyukur tok tak tambah. Nikmatnya panjenengan sudah dikasih modal triliunan. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Sedikit-sedikit sekarang jantung sesek, pasang ring 95 juta. Pusing terus. Ternyata pembuluh darah otaknya gandeng, pasang stent 200 juta. Ganti lutut, panjenengan sering mangkel, sering tidak enak, lututnya keropos karena kortisolnya keluar, 150 juta. Tidak bisa mendengar dengan baik, pakai alat di sini 350 sampai 500 juta satu alat. Coba kita sehat. Jadi kadang-kadang kita sakit itu karena dibuat oleh kita sendiri. Hati kita mengikuti, tidak bisa wise, masih ada penyakit hati, ini didetoks dulu dengan istighfar tadi. Mindset kita dirubah yang positif, memandang seseorang, memandang kejadian selalu dari sisi positifnya, ya itu ucapan kita yang baik karena doa dan lain sebagainya. Ada orang pusing terus, kemungkinan kanker, kemungkinan gejala stroke, tolong di CT scan, MRI coba. Tidak ada Pak Agus, bersih Pak Agus. Ternyata saya wawancara gini, pikirannya bonus saya. Astagfirullahaladzim. Coba mindsetnya dirubah, aku harus memberikan dulu yang terbaik. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Makanya pelayanannya bukan hanya excellent, pelayanan prima, tapi champion. Layanan sepenuh hati. Sekarang saya tingkatkan service of happiness. Bagaimana membahagiakan orang lain, kau akan bahagia.